Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama program Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen ketiga dari dalam episode Madhab Al-Hanafiyah. Nah, tadi di akhir segmen kedua kita sedang membahas tentang murid-muridnya Imam Abu Hanifa yang sangat luar biasa sampai berjumlah sekitar 700-an ya. 700 ulama. Yang menjadi ulama, tapi yang senior tadi sudah disebutkan ada 4 ulama yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hudail atau Zufar, kemudian Hasan bin Ziyad. Ini yang senior-senior ini yang kemudian mereka yang murid langsung ya, murid langsung yang dan ketemu menuliskan karya-karya yang sampai betul. hari ini kita bisa membaca warisannya gitu ya. Yeah. Nah, sebelum kita membahas tentang karya-karya yang khas dalam Abu Hanifah, mungkin kita perlu tahu tentang hal yang khas gitu, usul-usul di dalam mazhab Hanafi yang jadi berbeda prinsip-prinsip dengan dasar lain. yang membedakan mazhab Hanafi ini dengan mazhab yang lainnya. Apa usul fikihnya, karena memang sebuah mazhab itu harus punya usul ya, harus punya kaidah yang mendasar sehingga dia bisa dikenal sebagai suatu mazhab tersendiri. Sebenarnya usulnya cukup banyak gitu ya, tapi di sini kita coba sebutkan beberapa yang paling menonjol saja. Yang pertama boleh kita sebut bahwa mazhab Hanafi ini sebagaimana Imam Abu Hanifahnya sendiri itu dalam hal menerima hadis itu sangat-sangat ketat. Justru ini yang sering disalahpahami oleh orang, seolah-olah beliau tidak mau pakai hadis. Padahal bukan nggak mau pakai hadis, karena di Kufah pun banyak juga tokoh-tokoh yang memalsukan hadis. Jadi di satu sisi banyak sahabat, tapi di sisi yang lain juga banyak pemalsu hadis, gitu kan? Nah, oleh karena itu beliau tidak mau kalau pakai hadis kok sanadnya asal-asalan. Gitu ya. Maka beliau hati-hati sekali untuk menggunakan suatu hadis ya, sehingga tidak dengan mudah bagi beliau, sehingga bahkan sebagian ulama mazhab Hanafi itu malah menggunakan parameter yang mungkin ini jadi khilafiyah juga ya, bahwa hadis itu diterima kalau mutawatir gitu, kalau perawinya banyak begitu kan, tetapi kalau dia tidak mutawatir gitu, maka dia kelasnya adalah kelas hadis ahad yang nilai diterima validitasnya gitu ya, itu dianggap kurang. Gitu, dianggap kurang. Padahal kan hadis yang mutawatir itu sedikit sekali sebenarnya kan. Nanti kalau di dalam mazhab Syafi'i kesahihan hadis itu tidak ditentukan berdasarkan berapa jumlah perawinya, tapi ditentukan seberapa kualitas si perawi walaupun cuma satu. Jadi walaupun dia hadis ahad, tapi kalau kualitasnya bagus ya dia diterima. Sementara dalam mazhab Hanafi itu sebagian ulamanya itu menolak begitu. Artinya kalau nggak banyak konfirmasi dari berbagai macam riwayat itu biasanya mereka tidak langsung menggunakannya. Harus jadi banyak pertimbangan. Pertimbangannya gitu ya, sangat sangat ketat. Dan memang di masa beliau belum ada Imam Syafi'i yang meletakkan ilmu dasar tentang hadis sahih itu bagaimana dan sebagainya. Jadi daripada kita salah ini hadis sahih apa enggak, mendingan nggak usah kita pakai, gitu kan. Lalu mereka menggunakan metode yang lain, bukan semata-mata mengandalkan 1-2 hadis, begitu ya. Itu ketatnya di situ. Itu salah satu hal yang sangat khas di dalam mazhab. Iya, ada sebuah analisa tadi yang saya sebutkan juga bahwa memang di Kufah itu banyak orang yang memalsukan hadis. Oleh karena itu beliau juga sangat hati-hati dan khawatir nggak mau pakai hadis kecuali beliau yakin yakinnya hadis itu memang sahih. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, beliau karena istilahnya penggunaan hadisnya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas. Nanti kalau kita bandingkan dengan Imam Syafi'i yang keliling dunia begitu kan menemukan begitu banyak hadis, ini kan beliau jatah hadisnya terbatas nih, ya kan? Walaupun di Kufah banyak para sahabat, ada tadi 1.500 sahabat gitu kan dan banyak ahli hadis. Tapi beliau tidak terlalu mengandalkan kekuatannya pada hadis, tapi mengandalkan pada yang memang sudah pasti kekuatan dalilnya. Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang benar-benar sudah pasti. Nah, itu saja yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu mengembangkannya dengan kias. Ya, nah kias ini kan jadi ada suatu keadaan, memang tidak ada dalil atau nas yang langsung menyebutkan keadaan itu. Cuma nanti di Quran atau di Sunnah ada dalil yang sangat kuat yang bisa dipercaya dipakai. Nah, beliau mencari titik temu atau benang merah. Dianalogikan gitu ya. Ada ilatnya, ada kesamaan. Makanya dalam kias itu kan nanti ada rukunnya kan. Salah satunya itu bagaimana mempertemukan ilat yang ada pada satu dalil dengan ilat yang ada pada satu realita, pada kenyataan. Ini bisa nggak ya dikiaskan? Nah, gitu. Nah,
beliau ahlinya, itu gitu. profesor kias. Nah, dalam masalah karena pengalaman beliau dalam debat-debat itu gitu. Salah satunya karena memang logikanya juga sangat kuat, maka beliau ya orang mau belajar kias ya ke sana udah gitu. Karena itulah beliau peletak dasar ilmu kiasnya itu sendiri. Itu, ya. Jadi di dalam mazhab Hanafiyah ilmu tentang kias ini berkembang sangat pesat dan maju gitu ya. Bahkan mampu menjawab begitu banyak problem fikih. Yang sebelumnya para ulama gitu itu yang sebelumnya para ulama itu terdiam. Kenapa? Nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Jadi begitu mau kan? menjawab itu harus cari dalil yang spesifik. Iya, harus cari dalil spesifik. Kata Abu Hanifah nggak harus yang spesifik itu. Yang penting ini ada dalil sahih dan ini ada realita dan kita bisa temukan benang merahnya. Dengan dalil itu. Ya dengan dalil itu. Nah, sudah, itu orang pada terdiam. Oh gitu ternyata ya. Nah, sesuatu yang mereka yang biasa tekstual gitu ya. Tekstual itu membaca hadis itu harfiah begitu. Kan nggak ketemu dalilnya karena apalagi ini nggak sesuai. Jumlah nas tentu saja sangat amat terbatas. Iya, gitu kan. Oleh karena itu justru beliau menggunakan kias ini ya hingga syariat Islam itu bisa menjawab semua permasalahan. Ya tatkala terjadi krisis dalil, nggak ada dalil dalam nas. kondisi keterbatasan nas itu masalah dan problematika tetap terjawab. Jadi nyaris apa yang menjadi persoalan fikih di masa Abu Hanifah di tempatnya di Kufah itu boleh dibilang semuanya terjawab tuntas gitu loh ya. Dengan menggunakan kias tadi. Walaupun jumlah ayat Quran terbatas, walaupun jumlah hadis sahih itu terbatas, tapi jawaban syariah itu tidak terbatas karena kemampuan kiasnya ini beliau bisa menjawab begitu banyak masalah fikih, bahkan untuk menjawab hal-hal yang belum sempat terjadi, yang orang baru membayangkan nanti kalau seandainya begini gimana ya. Dia sudah mempersiapkan jawabannya. Nah, itu sudah terjawab dengan kiasnya beliau karena ini rumus kan ya, sehingga rumus ini bisa dipakai untuk sepanjang waktu, sepanjang zaman. Dan itu membuat para ahli fikih dari berbagai penjuru dunia itu terbengong-bengong ngelihat kemampuan mazhab Hanafi ini dalam menggunakan kias gitu. Luar biasa. Nah, itu yang kedua yaitu luas dalam menggunakan kias. Ya. Nah, yang ketiga apa lagi? Nah, yang ketiga saya menyebutkan di dalam buku ini adalah istihsan. Istihsan ya. Ini adalah sebuah metode dalam mengambil kesimpulan hukum, tidak menggunakan nas Quran, tidak menggunakan nas hadis gitu ya, tapi berdasarkan penilaian subjektif dari seorang mujtahid. Tapi tentu saja ada dasar-dasar syar'inya. Ada dasarnya. Karena dia seorang mujtahid. Karena dia seorang mujtahid. Kan jadi begini, Anda seorang mujtahid, Anda itu salah satu sumber rujukan agama. Kan Nabi mengatakan fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli zikir, dalam hal ini mujtahid kan. Nah, karena Anda mujtahid, Anda punya hak prerogatif untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang menurut pandangan dia baik, yaitu jadi baik. Mana yang menurut pandangan dia buruk, ya buruk. Dan ini bukan sesuatu hal yang keliru, ya. Ini sesuatu yang memang benar, ada perintahnya di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah wa hum la tash'urun wa antum la tash'urun. Jadi wattabi'u ahsana ma unzila bikum. Jadi ini perintah dari Allah ya, ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Jadi istilahnya kecenderungan seorang mujtahid itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum, bisa dijadikan sebagai penentu dalam menentukan hukum syariah itu, fatwa-fatwa itu. Nah, istihsan ini kalau kita bandingkan dengan mazhab Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i tidak menerima. Tidak menerima. Berbeda, ya? Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Hukum kok ditentukan oleh si mujtahid itu sendiri. Dalilnya apa gitu? Ya dalilnya saya bilang ini bagus ya bagus, saya bilang ini tidak bagus ya tidak bagus. Oh nggak bisa kata Syafi'i gitu kan. Nah di dalam mazhab Hanafi, kalau seorang mujtahid itu menganggap suatu perbuatan itu bagus, maka itu dikatakan sebagai istihsan dan itu boleh-boleh saja. Contoh sederhananya begini. Misalnya para ulama menggunakan istihsan ketika berfatwa bahwa tayamum sebagai pengganti wudhu itu wajib diulang-ulang setiap kali mau mengerjakan sholat wajib. Ya. Ini istihsan ya? Ini istihsan. Padahal kan kalau menggunakan qiyas gitu ya, ketika tayamum itu dikiaskan dengan wudhu, seharusnya kan tayamum itu tidak perlu diulang-ulang. Cukup satu, cukup sekali saja. batal, gitu ya.
Tapi kita lihat bahwa kebanyakan para ulama itu mengatakan ya mau sholat ya tayamum lagi, mau sholat ya tayamum lagi. Kenapa? Karena dalam pandangan para ulama tayamum itu tidak sepenuhnya mengganti dari wudu. Nah, gitu. Berbeda gitu. Nah, berbeda. Itu cuma listibahatis sholah. Nah, kata-kata listibahatis sholah dan sebagainya itu kebanyakan para ulama mengatakan hal itu. Dan itu yang dimaksud dengan istihsan. Dan dalam mazhab Syafi'i itu dipakai juga ternyata. Dipakai juga. Justru dalam mazhab Hanafi enggak malah. Dalam mazhab Hanafi tayamum itu ya 100% dia sederajat dengan wudu. Begitu tidak ada air ya tayamum saja. Begitu tayamum ya sudah, berarti sudah tidak perlu ulang-ulang gitu. Itu istihsan. Masih ada lagi Zat, hal yang khas di dalam mazhab Hanafi ini? Masih ada lagi insyaallah. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya. Para pemirsa tetap bersama Sekolah Fikih.